تجعل بها هذا المعهد معهدا مباركا بالعلوم النافعة والتلامذة الكثيرة وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أصحاب الفضائل حضرات المكرمين، para alim, para kiai, para ulama, wabil khusus guru kula sedaya saking kacangan Kiai Nasuha, pengasuh pondok pesantren Hidayatul Mustarsidin Kiai Musta'in, ketua yayasan Bapak Andi, para kiai-kiai yang hadir dalam acara Haul Masyayikh pondok pesantren Hidayatul Mustarsidin Bogo Sempu Antong Boyolali, wabil khusus ketua PCNU Boyolali, ketua Muslimat Boyolali, ketua Ansor Boyolali, Panglima Banser, Ibnu Pager Nusa, dan yang lainnya. Semoga semuanya di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita memperingati haulnya para guru, kita memperingati haulnya para kiai, kita memperingati haulnya para ulama. Mudah-mudahan kita mendapat sawab daripada bakti kita kepada para kiai, bakti kita kepada para alim, para ulama, guru kita yang telah mengajarkan harfan min ulumi dinillah wa harfan min ulumi kitabillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajat daripada guru-guru kita di sana, amin. Semoga Allah tambah kemuliaannya, dan semoga ilmunya yang ada bersama kita, yang telah diajarkan oleh guru-guru kita, bermanfaat untuk kita dan juga nanti bermanfaat untuk anak-anak kita ila yaumil qiyamah. Dengan guru kita akan bisa mendapatkan ilmu, guru mendapatkan ilmu dari gurunya, gurunya mendapatkan ilmu dari gurunya, gurunya mendapatkan ilmu dari gurunya, terus sampai kepada ujung ilmu dari manusia yang ada di dunia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mendapatkan ilmu dari malak Jibril yang diwahyukan Allah. Maka segala ilmu yang hari ini kita diterima dari para alim, dari para kiai, dari para ulama adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang secara lumintu hadir diajarkan dari guru kepada muridnya, dari murid kepada muridnya lagi, dari murid kepada muridnya lagi. Cahaya sanad itu senantiasa di dalam setiap generasi memancar dari seorang Rasulullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memancar cahaya mustika itu kepada para sahabatnya Rasulullah. Kemudian sahabatnya Rasulullah mempunyai murid yang disebut dengan tabi'in. Tabi'in mendapatkan cahaya mustika dari para sahabat, yang para sahabatnya mendapatkan cahaya dan mustika daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para tabi'in mengajarkan pada tabi'it tabi'in, tabi'it tabi'in mengajarkan kepada para imam madhab, imam madhab mengajarkan kepada murid-muridnya sampai hari ini alhamdulillah. Maka haul adalah merupakan bakti dari seorang anak terhadap orang tuanya, juga adalah merupakan bakti dari seorang murid kepada gurunya. Murid bukan hanya santri ibu-ibu, tetapi murid juga adalah setiap orang yang mendapatkan satu kebaikan ilmu yang pernah dia dapatkan dari yang ulama. Misalnya ibu hadir dalam acara seperti ini, pengajian, tabligh, ceramah dari para kiai, yang kiainya punya sanad kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibu-ibu pun telah tersambung sanadnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibu-ibu
dan para hadirin para raus sekalian itu bisa untuk menganggap bahwa orang yang memberikan ilmu satu kata, satu kalimat kebaikan itu adalah sebagai gurunya. Namun tingkatan daripada kesana dan itu energinya tidak akan seperti anak-anak kita di pondok pesantren Hidayatul Mustarsidin yang dia setiap hari mendapatkan gemblengan dari kiai. Maka kedudukan energi kekuatannya itu akan lebih kuat daripada sekedar kita mendapatkan kebaikan ilmu melalui pengajian seperti tabligh sekarang ini. Mudah-mudahan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wath thalji wa naqqihim minal khataaya kama yanqa ath-thawbul abyadu minad danas. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Haul adalah corone NU. Haul adalah corone NU. Kalau bahasa di kampung saya disebut dengan ider tahun. Ada lagi yang menyebutkan mendak tahun. Apa itu haul? Apakah haul itu merupakan ajaran agama atau haul hanya merupakan sebuah budaya oleh para wali yang mengajarkan agama Islam di tanah Jawa, di tanah Sumatera, tanah Kalimantan dengan cinta dan kasih sayang. La ikrahiyan, tidak bersifat memaksa. Tatawu'iyan la ikrahiyan, tidaklah memaksa orang ketika mengajak agama Islam, kamu harus ikut Islam, kalau tidak kamu akan saya bunuh atau lain sebagainya. Para wali songo datang ke tanah Nusantara menjembarkan agama Islam dengan cinta, dengan mengakomodir adat istiadat kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan kemudian ajaran Wali Songo itu dilembagakan oleh organisasi kita, organisasi terbesar di Indonesia, namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini adalah lembaga organisasi kemasyarakatan keagamaan yang merupakan pelembagaan dari ajaran-ajaran Islam rahmatan lil alaminnya para wali songo. Ada 3 prinsip ke-NU-an yang kemudian prinsip ke-NU-an ini ikut mempererat kebangsaan dan kenegaraan kita hari ini sebagai masyarakat Indonesia, di mana Indonesia yang beratus-ratus suku, 1400 bahasa kemudian dapat bersatu dengan indah, dapat bersatu dengan begitu harmoni di tengah perbedaan agama, perbedaan suku tersebut, perbedaan bahasa, perbedaan pulau, tetapi disatukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia selain dengan dasar Pancasila juga dengan Nahdlatul Ulama. Bu, di Indonesia ini orang NU 130 juta menurut survei Alpara Riset. Umat Islam Indonesia 90% kurang lebih. 130 jutanya atau 53,6% semuanya ngaku sebagai orang NU. Kenapa? Karena ajaran-ajaran NU inilah yang sesuai dengan ajaran-ajaran Nusantara, dengan ajaran-ajaran Wali Songo, ajaran-ajaran kasih sayang, ajaran-ajaran toleransi. Mereka para ulama-ulama NU mendirikan pondok-pondok pesantren seperti Kiai Musta'in dengan Hidayatul Mustarsidinnya, kemudian mengajarkan ilmu dengan penuh cinta kasih sayang. Anak santri dianggap sendiri sebagai anak sendiri, itu adalah merupakan coro
agama para wali cara agamanya para wali songo. Prinsip ke-NU-an yang mana yang kemudian dapat mewarnai keislaman Indonesia dan dapat mengukuhkan keindonesiaan itu sendiri? Prinsip ke-NU-an itu ada 3, Bu. Yang pertama adalah amaliyah nahdiyah, yang kedua adalah harakah nahdiyah, yang ketiga adalah fikrah nahdiyah. Amal-amal NU di dalam amaliyah tauhid akidah mengikuti madhab ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah maturidiyah. Ibu kalau ditanya Islamnya Islam apa? NU. Islam apa, Bu? Apa itu Islam NU? Islam yang dalam akidah mengikuti madhab Imam Asy'ari. Madhab Imam siapa? Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Madhab Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu diantara ajarannya adalah sifat wajib bagi Allah 20, betul? Sifat mustahil bagi Allah 20, sifat jaid 1, fi'lu kulli mumkinin wa tarkuhu. 20 sifat wajib Allah itu dibagi 4. Pertama sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. 1577. Jadi dari 20 sifat wujud kidam, hafal, Bu? Hafal nggak wujud kidam bako? Coba bareng-bareng, takut orang Boyolali lupa kepada wujud kidam bako madhab NU dalam akidah. Wujud yang keras, tambah. Dari 20 sifat itu dibagi ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani. 20 itu yang 4 itu 1577. Apa katanya? Yang satu namanya nafsiyah. Sifat apa? Yang pertama sifat ini disebut dengan sifat nafsiyah. 1577 dihitung aja. 1 itu berarti nafsiyah. 1, 5 sifat itu namanya sifat salbiyah. Setelah wujud sifat apa? Qidam. Terus keempat, kelima, ini namanya sifat 1, 5. 7 hitung lagi. 7 namanya sifat ma'ani, 7 lagi namanya sifat makna. Coba yang 7 sifat ma'ani pertama, kedua, yang keras 3, 4, 5, 6, 7. Kalam, ini namanya sifat ma'a. Nah 157 tinggal 7 terakhir namanya sifat makna. Nah sifat ma'nawiyah berarti mulai dari 1, kedua, 3, 5, 4, 5, 6, 7. Nah itu berarti benar-benar orang
Orang NU harus tahu sifat yang wajib bagi Allah 20, sifat yang mustahil 20, sifat yang jaiz 1, yaitu fi'lu kulli mumkinin wa tarkuh. Kemudian di dalam masalah fikih, Nahdlatul Ulama mengikuti 4 madhab. Salah satu 4 madhab itu diambil sebagai cara pandang fikih Nahdlatul Ulama. 4 madhab itu adalah: pertama madhab Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam yang ketiga Imam yang keempat Imam Cuma di Indonesia, walaupun Nahdlatul Ulama memberikan keluasan kita mengikuti 4 madhab, yang kita ikuti, yang diikuti oleh ulama-ulama guru-guru kita di pesantren hanya 1 madhab, yaitu madhab Imam Apa cirinya madhab Imam Syafi'i? Kalau sholat baca usolli fardhal maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi. Ini namanya madhab Imam. Kalau subuh baca kalau Jumat adanya 2. Kemarin saya Jumat di Karanganyar adanya 1 kali. Ya biasanya kalau saya di Banten habis adzan pertama kan sholat sunnah. Habis adzan pertama saya sholat sunnah aja, nggak taunya nggak ada temennya, yang ada orang khotbah. Alhamdulillah, jadi saya di sop depan, orang khotbah saya salat. Karena setiap setiap kolam beda ikannya, beda tempat, beda kebiasaannya. Mana yang benar itu? Semuanya yang adanya 1 benar, yang adanya 2 benar. Tapi kalau kita yang biasa adanya 2 kemudian adanya 1, jadi kerok, kita enggak sholat qobliyah Jum'ah. Di dalam masalah tasawuf, Nahdlatul Ulama ini penting untuk anak-anak kita ketahui, bahwa Nahdlatul Ulama dalam tasawuf mengikuti 2 madhab. Madhab yang pertama adalah madhabnya Imam Junaid al-Baghdadi, yang kedua adalah madhabnya Imam al-Ghazali. Kenapa hanya madhab Imam al-Ghazali? Kenapa hanya madhab Imam Junaid al-Baghdadi? Karena tasawuf kedua imam ini adalah tasawuf sunni, tasawuf yang tidak meninggalkan syariah, tasawuf yang sangat erat ikatannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Banyak tasawuf yang menyimpang dari ajaran-ajaran Al-Quran, banyak tasawuf yang menyimpang dari ajaran-ajaran Al-Hadis. Bentuknya tasawuf, bentuknya seperti orang sufi, tapi sholat kagak. Sholat cukup ingat kepada Allah. Katanya ada ayat yang menyatakan bahwa sholat itu hanya mengingat Allah. Akhirnya dia sholat hanya ingat saja. Ketika datang waktu sholat dohor, dia ingat ini sholat dohor. Cukup, tidak usah ruku, tidak usah sujud dan lain sebagainya. Ini ada orang yang mengatakan dia tasawuf, tetapi ajarannya menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari tetapi ajaran tasawufnya Imam Al-Ghazali, Imam Junaid al-Baghdadi ini tidak menyimpang dari Al-Quran. Bu, untuk apa sih kita belajar tasawuf? Supaya akhlaknya bagus. Karena banyak hari ini orang yang ilmunya lumayan, cuma akhlaknya tidak ada. Kalaulah burung punya 2 sayap dia baru bisa terbang, maka manusia dia bisa hidup mulia di atas dunia ini kalau dia memiliki 2 senjata. Pertama ilmu, dan kedua akhlak. Kalau dia hanya punya ilmu tidak punya akhlak, maka dia deyeng.
Kalau dia sebaliknya, dia punya akhlak tapi dia punya ilmu, maka dia akan bisa menyesatkan umat. Banyak sekarang orang yang akhlaknya baik tapi kemudian menyesatkan umat. Karena kalau sudah akhlaknya baik, orang mengira bahwa dia benar-benar baik, orang mengira dia benar-benar alim, maka dia berbaik-baik akhlaknya, padahal akhlak baik itu tidak akan bisa ada tanpa ilmu. Tetapi orang zaman sekarang bisa marketing, orang zaman sekarang bisa branding, pura-pura berakhlak, pura-pura dia akhlaknya baik, kemudian banyak orang tertipu. Setelah orang tertipu, baru orang tahu bahwa dia tidak punya ilmu. Makanya anak-anakku ini, para santri, hiasi akhlakmu dengan indah. Innal umama al akhlaqu ma baqiyat. Umat ini ada kekal kalau ada akhlaknya. Kalau akhlaknya hilang, maka umat itu akan hilang. Peradaban manusia akan hilang tanpa akhlak yang baik. Ada mertua punya menantu pinter tapi nggak punya akhlak, itu mertua habis diakalin, Pak. Mertuanya goblok punya menantu santri lulusan Hidayatul Mustarsidin, pinter baca kitab. Bapaknya tukang tambak, bapaknya tukang tambak ikan pinggir laut, ininya mertuanya tuh nanamnya ikan bandeng, kena banjir. Akhirnya pas banjirnya surut, dilihat di dalam kolamnya itu tambaknya adanya ikan payus, bukan ikan bandeng. Kata mertuanya, ini saya dulu nanemnya ikan bandeng, tapi kenapa kok sekarang adanya ikan payus? Jangan-jangan waktu banjir dari tambaknya tetangga masuk ke tambak saya, ini hukumnya gimana? Dia tanya sama si menantu, karena dia ingat punya menantu lulusan pondok pesantren Hidayatul Mustarsidin, muridnya Kiai Mustain, pinter moco kitabe. Akhirnya dia tanya sama menantu, "Nantu, sini, ada apa mertua? Ini abah nanem di tambak ini ikan bandeng, kemudian kena banjir. Sekarang pas banjirnya surut ada ikan paus, ikan payus. Ikan payus itu mirip bandeng, Pak. Apakah hukumnya ini halal? Apa hukumnya haram?" Nanti Pak, kalau masalah hukum harus dilihat di kitabnya. Lihat di kitab Fathul Mu'in katanya. Nih Pak, kitabnya. Dibacain sama saya Pak, dengerin mertua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Babul payusi, utawi iki iku bab iwak payus. Al payusu haramun lil mertua wa halalun lil mantu illa endasna. Apa itu artinya menantu? Baca kitab segala macam gitu. Ini Mbah, ini maksudnya ikan payus ini haram buat mertua tapi halal buat menantu. Itu kalau ila endasna kecuali kepalanya doang. Jadi haram ini buat abah, haram. Oke, menantu nggak apa-apa, ini ikan payus buat kamu, saya mau nyembelih ayam, nanti kita makan bareng-bareng, kamu makan payus, saya makan ayam. Pas wayahnya makan, ada ikan payus sama ikan ayam. Kata menantunya, enak amat mertua makan ikan ayam, saya makan ikan payus doang. Nanti dulu bah, kita sebelum makan harus berdoa, dan nanti apa yang dimakan sesuai dengan doa. Maksudnya ya sekarang Bapak dengarin saya berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin rabbana atina. Ambil atinya. Wa dada mentokna, ambil dada mentoknya. Wa pupuna, ambil lil mantu, wa endasna wa cekerna wa balungna lil mertua. Kata mertuanya amin.
habis lagi aja ini sama menantu. Kenapa bisa begitu? Karena menantunya tipunya ilmu saja tidak punya akhlak, tidak cukup untuk membuat orang mulia berada dalam kehidupan. Sebaliknya akhlak tanpa ilmu tersesat dan bisa menyesatkan orang. Makanya dulu para aulia wali songo menyebarkan agama Islam di Indonesia dengan akhlak yang luar biasa dan ilmu yang tiada tara. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu para wali songo. Pertama, wali songo menyebarkan agama Islam di Indonesia bil hikmah. Bil hikmah ini adalah dengan Al-Quran, hadis, kebijaksanaan. Bukan bijak sini, tapi bijaksana. Tenggang rasa, melihat bagaimana keadaan orang-orang Jawa ketika itu, melihat bagaimana adat istiadat orang-orang Nusantara, melihat apa saja yang membuat mereka tertarik dan tidak membuat mereka tersinggung. Itulah yang disebut al-hikmah dengan ajaran Al-Quran, al-hadis dan kebijaksanaan yang luar biasa. Yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah, dengan pitutur yang luhur, dengan pitutur yang baik, tidak dengan caci maki, dengan menghina. Hari ini ada orang yang meninggi-ninggikan klan keluarganya sendiri, kemudian mencaci klan orang lain, mencaci maki suku orang lain. Dia merasa lebih tinggi berdasarkan zatnya dari orang lain. Dia merasa bahwa Allah hanya menyiapkan surga untuk dirinya. Dia mengaku sebagai turunan Nabi, akhirnya tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Na'udzubillah. Nasabnya terputus, dari kitab terputus, dari DNA tidak nyambung. Na'udzubillah. Tetapi yang diajarkan oleh guru-guru kita, yang diajarkan oleh wali-wali kita, diajarkan oleh orang-orang tua kita adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan apabila mereka mendebat dirimu, jadilhum, maka debatlah billati. B-nya ini belil badaliyah, bisa disebut belil badaliyah, artinya diganti dengan. Kalau bahasanya B-nya ini adalah belil badaliyah, maka berarti kita tidak boleh mendebat lebih dahulu. Kita berikan saja tentang sebuah proposisi kebaikan dari Allah, Al-Quran, hadis. Kita ajak masyarakat. Kalau ada yang mendebat, jadilhum billati hiya ahsan, maka harus dibalas dengan mujadalah yang baik. Tidak boleh mujadalah tidak baik, dengan mujadalah al-ahsan yang lebih baik. Kalau orang tukaran, mujadalah itu tukaran. Makanya debat itu maknanya tukaran. Sedang akhlak kita adalah akhlak luhur orang Jawa, akhlak luhur orang Nusantara. Orang ilok tukaran, paling tukaran maru karo maru, Bu ya. Maru karo maru mbeke tukaran. Kalau tukaran yang lain buat apa tukar-tukaran? Apalagi agama telah jelas, qad tabayyana rusdu minal ghai. Yang baik itu baik, yang jahat itu jahat. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna dina indallahil islam. Sungguhnya yang paling baik, agama yang direstui oleh Allah hanyalah agama Islam. Tetapi walaupun Allah mengatakan agama Islam adalah agama yang paling baik, kalaulah ada orang yang tidak mau masuk Islam, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghai, tidak ada paksaan dalam agama. Yang terbaik adalah agama Islam, tetapi engkau boleh
atau tidak akan dipaksa, tidak akan diperangi hanya karena engkau tidak mau masuk agama Islam. Tidak ada zaman dulu para wali songo memerangi orang Jawa karena orang Jawa belum mau masuk agama Islam. Tidak ada. Wah, itu ada perang-perang kerajaan, itu mah perang politik, pengen jadi raja, bukan merangi umat orang Jawa yang belum masuk Ini ajaran dari para wali songo, para luhur kita yang telah menjadikan Borobudur, menjadikan Candi Prambanan, Candi Teko, Candi Sewu. Ini orang Jawa Tengah adalah orang-orang yang berperadaban tinggi, yang bisa mengalahkan Nusantara. Hanya beberapa peradaban di dunia seperti Mesir, Cina, Yunani, tetapi banyak bangsa-bangsa yang dia tidak memiliki peninggalan peradaban leluhur mereka. Tapi orang Nusantara, terutama Jawa Tengah, itu banyak sekali meninggalkan artefak-artefak, arkeologi, peninggalan sejarah dari leluhur kita yang telah membuktikan bahwa leluhur kita adalah orang-orang yang hebat pada masanya. Maka orang-orang Nusantara, orang-orang Jawa Tengah, orang-orang Boyolali harus menjaga kebesaran dan kemuliaan ini dan menurunkannya kepada anak cucunya ila yaumil qiyamah untuk berdiri tegak seperti orang Jawa, untuk berdiri tegak sebagai orang Nusantara, untuk menjaga kemuliaan negara, kemuliaan bangsa, kemuliaan agama Allah. Jangan ini orang Jawa, orang Nusantara keok sama bangsa lain. Orang Mongol bisa mengalahkan Baghdad zaman dulu, orang Mongol bisa mengalahkan Khazar. Tapi ketika orang Mongolia, Genghis Khan, Kubilaikan datang ke Jawa, menyerang orang Jawa, bukan orang Jawa yang kalah, tetapi yang kalah adalah orang Mongolia, yang kalah adalah orang Cina. Kita dulu bangsa Nusantara bukan hanya menguasai daerah yang sekarang disebut Indonesia, tetapi daerah yang masuk ke Thailand Selatan, Filipina Selatan, Singapura, Malaysia dulu ada di bawah kerajaan Mojopahit. Itu punya orang Jawa, Mojopahit punya orang Nusantara. Maka kebesaran dari para leluhur kita harus dijaga oleh kita, harus dijaga oleh para ibu, menanamkan kepada anak-anaknya sifat-sifat besar, bukan sifat-sifat kecil. Anaknya dididik untuk menjadi para pemimpin-pemimpin agama, dididik untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Bangsa Nusantara bangsa yang besar, dirinya bahan yang baik, bisa dijadikan apa saja. Bahkan sebenarnya bukan hanya bisa menguasai Nusantara, kalau ini semua dipupuk, bisa jadi kita akan menjadi negara yang menguasai dunia. Bangsa Nusantara bisa jadi akan menguasai dunia kalau kita hari ini menanamkan sifat-sifat yang baik kepada anak cucu kita, kemudian anak cucu kita membawa kebaikan itu kepada generasi setelahnya, dan di suatu saat, di suatu masa, bangsa Indonesia ini akan menguasai dunia, menjadi bangsa yang paling dihormati dan diperhitungkan oleh dunia. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita tidak kekurangan makan, ibu-ibu. Orang-orang di Afrika kekurangan makan, orang di Yaman hari ini kekurangan makan, orang di daerah-daerah lain, di negara-negara lain banyak yang dia lagi berpikir bagaimana cara memberi makan rakyatnya. Tapi Indonesia ini, jangankan padi bisa ditanam di tanah Indonesia, bahkan korma yang hanya bisa tumbuh di Arab, kalau ditanam di Indonesia dia tumbuh, kemudian dia bisa berbuah. Inilah keramatnya tanah Indo. Nikel yang ada di dalam negeri Indonesia ini, di bawah tanahnya
begitu kaya raya, uranium, minyak, emas, perak, masih banyak yang belum ditemukan. Jangan-jangan di bawah pondok pesantren ini kalau kita keduk 2 meter saja emas semua ini. Kira-kira Kiai Mustain kalau dikeduk ada 1 meter aja emas, di bawahnya majelis, kira-kira kita biarkan majelisnya untuk ngaji apa kita bongkar dulu? Dibongkar dulu. Kalau dibongkar dulu bagaimana kalau ternyata semua yang ada di dalam lokasi ini emas semua? Apa pindah pondoknya? Kan kita bisa katanya pindah ke yang lainnya. Bisa jadi tanah kita tanah kaya, ibu-ibu, tanah kita tanah kaya, kita tidak kekurangan air. Kita punya yang namanya sungai di setiap daerah. Ada negara yang tidak punya sungai sama sekali. Kalau hujan tidak turun, kemudian kemarau terlalu panjang, maka dia akan mudah sekali kehabisan air dari pompa-pompa mereka. Tapi kita kadang-kadang 8 bulan gak hujan-hujan, sanyo kita masih keluar air aja. Kalau udah 10 bulan 11 bulan baru krek krek krek. Tapi ternyata biarpun yang namanya sungai itu kering tidak ada airnya, kalau kita keduk 1 meter saja sudah keluar air. Betul apa tidak? Itulah tanah tercinta kita, tanah lahir beta, tanah Indonesia, tanah airku. Di sanalah aku berdiri, Indonesia, bangsa dan tanah airku. Indonesia bersatu, hiduplah negeriku, bangunlah untuk Indonesia ya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Itu lagu wajib sebagai bangsa Indonesia, harus hafal lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya, itu artinya yang kuat. Jangan mudah kalah oleh bangsa lain, jangan mudah mengalah dalam kehidupan oleh keadaan. Kita boleh hari ini tidak punya uang, bisa jadi nanti malam tambah nggak punya duit. Boleh malam ini kita lagi mikirin bagaimana besok bayar cicilan, bisa jadi Allah akan kasih kita untuk bisa membayar cicilan itu ketika kita lagi tidur. Tiba-tiba pagi-pagi isinya bikin kopi, ini ada, bukan ya, Mas, ini ada titipan semalam Mas tidur, ada Pak Lurah katanya dari Pak Prabowo. Alhamdulillah, betul Neng, alhamdulillah bisa buat bayar cicilan apa? Sekarang sudah berhenti
Yang beda-beda pilihan bapak dengan tangga beda, udah selesai pak, jangan diterus-terusin. Nanti 5 tahun lagi kita saingan lagi sama tetangga, betul? Tapi setelah coblosan beres, sudah semuanya harus biarin tuh para politisi masih pada penasaran. Karena memang menurut aturan nanti kalau KPU sudah memberikan pengumuman baru sah ada pemenangnya, betul tidak? Kita sebagai bangsa Indonesia berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, kita berdemokrasi. Ratusan ribu TPS di Indonesia tidak ada satupun yang dibakar itu kemarin. Semuanya sayang kepada bangsanya sendiri, semuanya sudah dewasa dalam berdemokrasi, dan ini harus dijaga. Kalau kemarin masih ada itu orang demo-demo itu urusan para politisi. Kita rakyat jangan mau diadu dom, kita rakyat jangan mau melakukan hal-hal yang akan merugikan negara dan bangsa kita sendiri. Semua mekanismenya sudah ada di negara kita, ada MK, ada Bawaslu. Kalau ada kecurangan laporkan, itu saja, kemudian diproses dan dijatuhkan hukuman. Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya ini dari siang Bu, di sini siang ada acara diskusi nasab sampai sore. Saya istirahat maghrib. Sekarang alhamdulillah bisa silaturahmi lagi dengan para kiai yang hadir pada malam hari ini. Kalau siang itu para pengurus NU, para ketua MWC dan lain sebagainya. Sekarang dengan ibu-ibu, dengan para santri yang cantik-cantik ini. Neng, punya suami belum? Belum? Jangan cari suami sembarangan ya, cari suami yang Bagaimana suami yang soleh? Suami yang soleh lihat dari penampilannya. Kalau dia pakai udeng-udeng, pakai sorban, pakai jubah, pakai sarung, itulah calon suami yang Alhamdulillah. Begini nih. Jangan sembarangan nyari asal kaya tapi nggak sholat neng ya. Cari pertama ibadah dulu. Ibunya juga nih nyari menantu, jangan yang bisa beli tenda aja, nyewa tenda. Zaman sekarang katanya orang kawinan tendanya aja 30 juta Bu ya. Iya, makanya kalau nyari menantu katanya yang bisa nyewa tenda dulu. Yang diobrolin pertama bukan bagaimana nanti masa depanmu, bagaimana kamu sholatnya, mau memperistri anakku, tapi yang ditanya kamu punya celengan berapa untuk nyewa tendanya. Lah ini neng, nong, apa manggilnya orang sini? Dok, nyari suami jangan yang dia kelihatan punya duit saja, tapi yang solih, yang akhlaknya baik, yang punya ilmu untuk menjadi imammu kelak dalam beribadah kepada Allah. Saya doakan mudah-mudahan Sindo ini dapat yang soleh, amin. Dapat yang pakai sorban, amin. Yang pakai jubah coklat, amin. Langkong enggak, gimana orang doa aku enggak. Diaminin aja, mudah-mudahan saja kan yang masih bujangan. Alhamdulillah. Demikian mungkin bapak-bapak para kiai, karena saya masih ada acara ke Cirebon. Acara ke Cirebon di Pondok Pesantren Balerante. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita semua. Mudah-mudahan Allah tinggikan derajat para haul masyayikh Pondok Pesantren Hidayatul Mustarsidin yang dihaul pada malam hari ini, diampuni dosanya, dan kita sebagai murid-muridnya diberikan ilmu yang bermanfaat. Allah berikan keselamatan pada kita semua. Allah banyakin duit kita semua, amin. Allah sehatkan yang lagi sakit dari kita yang hadir. Allah berikan duit yang banyak. Kalau ada orang yang lagi butuh duit, ya Allah berikan duit yang banyak malam hari ini atau besok. Boleh besok, kalau bisa malam ini ya. Mudah-mudahan ibu pulang ke rumah udah numpuk di dalam ranjang di atas meja duit, amin ya robbal. Itu
jaiz bagi Allah fi'lu kulli mumkinin wa tarkuh, itu jaiz Pak menurut akidah ahli sunnah wal. Tadi diminta oleh Neng moderator apa MC untuk baca doa ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma الثواب هذه صلة الرحم وثواب ما قرأناه من كلامك العزيز هدية ورحمة إلى جميع مشايخنا ولجميع من له حق علينا من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأقربائنا وقراباتنا ولجميع من أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهن روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهن غفرة من خفر النيران. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعل بها هذا المعهد معهدا مباركا بالعلوم النافعة والتلامذة الكثيرة وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا من أوليائك المقربين والعلماء العاملين الراسخين العابدين الزاهدين المتواضعين المفتوحين المرزوقين المحبوبين المجاهدين الطاهرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للناس إماما. آمين اللهم آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آمين اللهم.
wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.